guys, balik lagi di channel Hendry in Kiwiland. Tapi kali ini guys, bukan sama Hendry, tapi sama aku, Indah. Dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang gimana caranya mendapatkan pekerjaan lewat website BNP2TKI. Jadi aku bakal ngajakin kalian buat ngubek-ngubek website tersebut. Nah, aku bakal ngasih tahu nih nge-guide kalian kemana yang bakal tombol mana yang kalian harus klik dan kalian harus klik kemana supaya bisa mendapatkan detail nama-nama agentnya. Dan juga bukan cuma itu doang guys, tapi juga mengenai pekerjaan apa aja yang kalian mau cari di negara apa aja, itu bisa semua guys. Dan nama agentnya juga yang resmi dan terdaftar di pemerintah Indonesia itu ada semua di sana. Dan yang lebih lanjut lagi, aku juga bakal ngajakin kalian untuk nyari tahu apakah agent yang memang, jadi buat cross check ya, buat cross check apakah agent yang memang terdaftar mempunyai jejak rekam jejak yang positif di masa lalunya, sehingga kita bisa tahu apakah agent itu benar-benar bagus ataupun enggak, ataupun aman ataupun enggak. Nah, jadi ini adalah guideline dari aku. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Diikutin terus ya video ini dan tonton sampai habis. Pertama guys, kita pergi ke websitenya BNP2TKI. BNP2TKI. Di enter aja langsung. Kita langsung scroll ke bawah aja guys, karena kita mau nyarinya jobs info. Jobs infonya langsung ada di sini, kita klik juga. Habis itu, nah ini nih yang kita cari-cari, kerjaan-kerjaan yang ada di luar negeri, di mana aja. Contohnya apa nih? Misalnya kita mau di New Zealand ya. Cari New Zealand. Tuh di sini positionnya all dulu aja, sama skinnya all, find. Jadi ada beberapa agent ya, ada Satria Abdi Persada, Bali Duta Mandiri, dan Bumi Mas Antar Nusa. Tuh, jadi ada 3. Kayaknya semuanya pada di Bali ya. Jadi yang kita tahu nih, agen yang suka ngirimin para TKI dari Indonesia ke New Zealand itu adalah yang ini. Satunya itu. Salah satunya adalah ini, Satria Abdi Persada nih. Jadi kita klik. Tuh, habis itu di sini kan ada kan Satria Abdi Persada New Zealand. Salary-nya 17 sampai 18, maksudnya mungkin 17 sampai 18 dolar per jam. Availability itu maksudnya ke yang dicari tuh ada 163 orang. Dan publishnya ini untuk tahun lalu ya, ini buat season yang lalu. Dan expirednya itu masih Juni 2019, jadi sebenarnya masih bisa mendaftar kalau misalnya masih ada lowongan. Kalau misalnya enggak, nanti nama emasnya itu akan dimasukkan ke dalam waiting list. Nah, untuk biayanya dan yang lain-lain itu biasanya sih ditentukan oleh agent. Jadi kalau misalnya agentnya minta sekian duit gitu, itu biasanya sudah termasuk semuanya, dari uang tiket, akomodasi, dan pokoknya semuanya itu udah full package itu biasanya. Dan aku kurang tahu itu berapa duit. Nah, habis itu login to apply gini kan. Jadi kalau mau lewat BNP2TKI itu mesti sign in. Tapi aku nggak tahu gimana sign innya, karena aku coba buat sign up ya, tapi nggak ada tombol sign upnya sama sekali. Jadi caranya adalah kita begini, control, copy. Habis itu kita buka new tab. Habis itu di Google aja Satria Abdi Persada, enter. Habis itu kita bisa ngeliat nih langsung website dia. Jadi kita langsung klik aja. Kita mau lihat bener nggak ini agent yang sama dengan di BNP2TKI itu. Tuh, kita lihat ternyata ini memang website agent untuk menerbangkan TKI dari Indonesia ke negara lainnya, dan bukan cuma ke New Zealand dong guys ya. Oke, kita cari sekarang job seekers
bisa lihat, kita kotak-katik aja pokoknya. Tuh, misalnya kalau misalnya kalian mau tertarik kerja apa gitu, kirim aja message ini kepada mereka, nanti mereka kasih tahu kita, email balik ke kita, apakah pekerjaan tersebut yang sesuai dengan kategori yang kita inginkan itu tersedia gitu. Habis itu kita buka ke client ya. Tuh, client. Tuh, contohnya nih, yang ini dia juga mengirimkan TKI dari Indonesia ke Polandia guys. Tuh, sebagai milker. Jadi kerjanya di farm gitu. Kita coba ya. Kita coba tuh. Jadi dutiesnya, maksudnya pekerjaan yang harus kita lakukan adalah preparation of exchange for milking, connecting the milking unit. Gimana, kamu kan pernah kerja ke farm? Gimana caranya? Henry pernah kerja di farm gini guys, pernah di peternakan sapi. Kerjaannya persis dengan yang ini, yang jadi milker ini. Jadi coba jelasin gimana? Kalau connecting the milking unit itu di sini dia kayak ada suction gitu untuk masukin untuk ambil susunya. Jadi bukan pakai manual lagi. Jadi dia langsung, kita kayak ada 4 suction cup itu, kita masukin aja ke susunya sapi itu, cup gitu. Jadi nanti dia sedot sendiri. Tapi kalau aku lihat di sini salary-nya $1.000. Nggak tahu ini 1 minggu atau 1 bulan ya. Kalau 1 bulan itu kecil loh, untuk 1.000 di Polandia ya. $1.000, tapi ya kita kurang tahu untuk Polandia. Kalau di sini biasanya dapatnya sih sekitar 1.000 lebih untuk 1 minggunya untuk di kerjaan di milk. Aku rasa sih ini buat 1 minggu. Soalnya biasanya kalau misalnya di negara-negara Eropa itu kita dapat gajinya itu per minggu guys. Apalagi jam kerjanya 16 jam per day. Coba lihat di klik itu 16 jam. Ini jamnya kerjanya panjang. Kerjanya panjang. Nanti bikin video aja untuk share experience. Untuk milking ini benar-benar kerjanya berat. Ini lebih berat lagi daripada di vineyard. Karena ini biasanya bangunnya jam 3, jam 4 pagi dan kerjanya selesainya jam 6. 6 sore. Kita ini ya, balik lagi ya. Spa therapist, online driver, BOC Indonesia. Ada dari New Zealand. Kayaknya di New Zealand nggak ada ya, justru yang di sini. Iya. Coba kita lihat coba kita select locations ya. New Zealand tuh ada, search. Tuh, Bostock, New Zealand. Ini Bostock yang memang ada di North Island, New Zealand ya? Iya, Bostock ini dia bergerak di bidang perkebunan ya. Kamu pernah kerja di Bostock dulu? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya, karena dia company sangat besar dan dia ada apel, kayaknya dia juga ada pumpkin dan mungkin juga ada onion itu di gambarnya. Tapi nggak tahu, aku cuma tahu pumpkin sama apel dia. Jadi dia bergerak di bidang orchard kali ya? Iya, tapi lebih ini kayak, ke kebun buah. Ini kayaknya cuma info di Bostocknya doang, dia nggak kasih tentang kayak tadi kan yang di Poland itu ada requirementnya apa segala macam kan, info pekerjaannya. Kalau ini cuma tentang company doang ya? Bostock doang gitu, bukan tentang apa yang di ini. Jadi mungkin kerjaannya sudah full yang di mungkin sini. Yang Bostock ya sudah full. Sudah full. Tapi kita kalau mau ke Polandia ya boleh nyoba-nyoba kalau mau cobain kerja di peternakan sapi. Kita cari lagi ya. Kita balik ke job info. Kita balik ke jobs info. Kita lihat yang lain. Mungkin kita lihat, misalnya tuh ada yang nanya, aku adalah chef. Jadi kita lihat hospitality, kita lihat mungkin country-nya ke all aja karena di ke all ya. ada, Iya. Skimnya apa? P2P apa itu? Tuh di Singapura cari domestic housekeeper tuh kayak pembantu rumah tangga. Jadi biasanya buat cewek ya. Housekeeper-nya. Ya, jadi di Malaysia sama Singapura itu membutuhkan banyak pembantu rumah tangga.
Ini ada yang ini juga nih, cafe worker, untuk kerja di cafe. Kita buka, kita klik di Google aja, pantau TKI. Nah, ini ada website untuk memantau agent-agent yang mengirimkan TKI ke luar negeri. Satria Abdi Persada. Abdi Persada. Belum ada reviewnya. Jadi orang yang pergi ke melalui PT ini, mereka nggak tulis ulasannya. Oh ya, kalau enggak, kita balik lagi ke website, kita cari website saat agen tersebut, terus kita cari testimonialnya kali ya. Nggak ada juga. Berkat SAP, saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Terima kasih SAP. Oke, kalau gitu kita cari di Google aja. Satria Abdi Persada review. Ternyata dia ada Facebook juga, guys. Terus ada juga nih reviews PT Satria Abdi Persada Employee Ratings and Review Job Street. Oke, kita lihat ya. Tuh, ini Satria Abdi Persada, kita klik. Dan memang benar dia menerbangkan orang-orang ke sini. Agent ini jadi bisa dipercaya ya. Gitu, jadi kayak kepo-kepoin aja. Tuh, kalau misalnya nih sudah dapet agennya yang menurut Anda terpercaya dengan kerjaan yang menurut Anda oke. Nah, balik lagi ke sini, tulis surat, kasih message ke mereka. Gitu aja guys, nanti di atasnya juga semuanya diisi ya. Nah, nanti dibales sama mereka. Nah, untuk lebih cepatnya itu bisa di kontak mereka pakai email langsung, ataupun apa ini nomor teleponnya kok nggak jelas. Guys, ini ada nomor teleponnya. Oh, ya. Di pantau PJDKI. Ini dicoba aja untuk nomor telepon ini. Dan penanggung jawabnya adalah Nur Hidayat. Jadi coba aja dicari di telepon orang ini gitu. Ini salah satunya yang memberatkan pekerja ke Hastings di perkebunan apel, di perusahaan yang di New Zealandnya itu Bostock. Kalau yang di Vineyard kita nggak ketemu ya di sini ya. Iya, nggak ada di sini ya, nggak tahu juga kenapa. Mungkin yang Bali ini kali ya, tapi kita masih nggak terlalu yakin. Pokoknya kalau ada agent kayak gitu, di telepon aja guys, dihubungin agentnya, ditanyakan secara langsung. Ini yang mungkin yang New Zealand nih. Mungkin ini Vineyard worker. Iya, mungkin Bumi Mas Antar Nusa ini karena dia Vineyard worker ya. Tapi kalau tadi aku cari PT Bumi Mas Antar Nusa, dia nggak ada website sama sekali loh. Oke, coba kita lihat di sini ya, pantau PJTKI. Tidak ditemukan hasil. Oke, sekarang kita cari sini lagi Antar Nusa. Itu ada. Tuh, ternyata dia ada Facebook. Ini ada pantau PJTKI. Ini Facebooknya PT Bumi Mas Nusantara Consulting Agency. Tuh, ternyata dia juga mengirimkan orang ya. Tapi kalau dari fotonya kayaknya kurang meyakinkan ya. Kok foto cewek-cewek semua kayak gini ya? Coba lihat, klik yang atas, Facebooknya yang paling atas. Yang ini ya. Oke, coba kita lihat yang lain. Oh, ini ada Bumi Mas Antar Nusa
Tuh, lihat yang ini bisa dilihat kan reviewnya ya. Banyak, sangat buruknya itu lumayan banyak. Janji PJTKI tidak sesuai, pelayanan sangat mengecewakan, pekerjaan yang saya terima tidak sesuai dengan janji awal. PJTKI mengecewakan sekali karena tidak memberi kenyataan sesuai dengan janji yang diumbar. Training kerja kurang. Selama di PT pendidikannya kurang, dokumen dipegang agen, potongan adi agen mahal. Penampungan pertama di kantor PJTKI menjelang keberangkatan dipindah ke mes karyawan. Masa tunggu pemberangkatan 2 bulan. Tuh, jadi sebenarnya ini banyak yang kecewa sama pelayanan dari PT Bumi Mas Antarnusa. Tuh, kalau misalnya kayak gini, sebaiknya dihindarin aja. Sebaiknya cari agen yang rekam jejaknya bagus guys, supaya nggak resiko. Misalnya nih kalian pengen kerja di mana ya? Misalnya kalian suster, mempunyai background kesehatan gitu di bidang medical, bisa cari health all, habis itu find. Tuh, nih kebanyakan jadi caregiver itu banyak banget guys. Ada 3.629 pekerjaan. Jadi kalau caregiver ini biasanya itu menjaga orang manula guys. Jadi kayak suster untuk jagain orang tua gitu. Ini ada di Taiwan banyak ya Taiwan. Banyak banget di Taiwan. Iya, Malaysia. di Taiwan, Malaysia. Banyak banget. Coba kita lihat di Taiwan ya, berapa ya? Dari 3.600 itu 3.500-nya ada di Taiwan guys. Nah, untuk cari ininya lagi, apakah agennya terpercaya, balik lagi, tinggal di copy, habis itu di paste di ininya aja, search di pantau PJTKI, habis itu dicari lagi. Tuh, dia dapat 3 bintang tuh, makan sederhana, tidak mendapatkan kartu peserta asuransi, kurang nyaman. Biasa, tapi yang ini sih review agentnya lebih bagus ya daripada yang kita sebelumnya tadi ya. Iya, jadi kayak gitu guys, untuk mencari tahu apakah agent tersebut itu memang bagus, terpercaya, dan mempunyai rekam jejak yang baik atau enggak di masa lalunya gitu. Oke, jadi kan kita udah tahu nih gimana cari kerjaan di BNP 2TK ini, dan juga kita udah tahu nih untuk ngecek apakah perusahaannya itu memang terpercaya atau enggak dengan cara cross check, bukan cuma dipantau PJTKI aja, tapi juga cari ke Facebook page-nya mereka ataupun cari di Google gitu. Nah, sekarang kita cari tentang salary-nya. Apakah memang salary yang dia kasih itu sesuai gitu dengan pekerjaan. Jadi kayak di sini kan kita lihat ya, gajinya dibilangin 2950 ya. Jadi kita buka kalkulator, 2950 dibagi, misalnya seminggu ya, dibagi 4 minggu ya. Jadi semingguannya itu adalah $737 dapatnya. Nah, kita lihat misalnya ini di negara apa? Dia mau terbangin ke negara New Zealand. Berarti kita tulis di sini New Zealand minimum wage 2019. Tuh, dia bilang the government announced the minimum wage will increase to 17.70 an hour on April 2019. Tuh, jadi minimum wage-nya kan minimum wage-nya itu 17.70. Jadi kita bagi 17.70. Jadi ini satu minggu kan biasanya kerjanya 41 jam guys. Jadi ini 41 jam. Nah, jadi dia memang taruhnya sedikit di atas UMR, dan berarti ini ya harga yang dia kasih, gaji yang dia kasih memang benar gitu.
Sama juga dengan di negara lain. Kalau misalnya mereka janjiin, oh salary-nya dapat segini, sebulan segini. Jadi kita hitung, habis itu kita cross check lagi ke Google minimum wage di negara itu tahun 2019 apakah sesuai gitu. Coba kita lihat Poland ya. Ya. Tadi kan kita lihat di mana? Poland. Siapa Yang tadi? milking itu ya? Iya, milking itu. Oh, nggak ada dia di sini. Oh, dia nggak ada di sini. Iya. Oke, kita lihat. Ini nih Spa ada therapist. spa therapist ya, atau welder. Welder itu tukang ngelas ya. Iya. Jadi mau spa therapist atau mungkin welder aja lah. Welder nih banyak guys, 300 orang nih tersedia. Tapi kalau Polandia itu ngomong pakai bahasa apa ya? Oke, ini dia official language Polish dan Kashubian. Kashubian. Nah, kalau kalian mau ke Poland, mungkin mesti belajar Inggris dulu, habis itu belajar bahasa aslinya gitu, Polish. Tapi palingan kalau belajarnya cuma yang dibutuhkan doang sih. Welder, ini gajinya 700 guys. 700 per minggu kali atau per bulan? Nah, ini kita nggak tahu karena Habis kita nggak dijelasin juga ya. Tapi mereka pakai mata uang apa? coba Poland minimum wage. Iya, minimum wage 2019. Oh, euro per month. Oh iya, berarti benar. Berarti mereka Ya. dapat 700 Euro. euro per month. Jadi kira-kira berapa duit itu? 1 euro itu kalau di Google ini sekitar 16.203. Kita buletin aja ke 16.000 ya. Jadi tadi dia bilang 700 Per euro. bulan. Iya, per bulannya. Karena minimum wage Poland itu 523. Berarti lebih tinggi dari Lebih minimum tinggi. wage ya. Karena welder adalah salah satu skill ya. 700 kita dikaliin 16.000 ya, kita buletin aja ya. Jadi satu bulannya tuh kalian mendapatkan 11.200.000. Itu kalau di Poland sebagai Welder, tukang las. itu kalau kalian di Poland sebagai welder ya, ini ya 700 nih ya. Jadi kayak gitu aja guys. Jadi kalau kalian stuck gitu, misalnya mau cari informasi, tinggal tab yang baru, Google apa gitu. Ya, jadi kayak mempergunakan internet secara bijak guys, untuk improve diri sendiri juga, dan juga untuk mudah-mudahan bisa memajukan taraf hidup. Soalnya dulu kita bisa sampai di sini juga awalnya karena iseng aja guys, kita ngulik-ngulik internet, cari ini, cari itu. Kayak aku dulu kan pengen imigrasi ke luar negeri gitu, ya udah jadi aku ketik aja imigrasi ke luar negeri gitu. Iya. Jadi tinggal dicari aja. Terus satu lagi, kalau kalian apply gitu ya, kalau kalian daftar gitu, kalau misalnya daftar satu ditolak, daftar lagi ke yang kedua, daftar lagi ditolak. Jadi kalau ditolak 100 kali ya coba 200 kali gitu. Dulu waktu aku nelponin kontraktor yang di New Zealand buat Henry kerja kan, itu dari berpuluh-puluh kontraktor itu, pas aku tanya sama dia, boleh nggak, kamu bersedia nggak untuk menerima orang dengan visa turis dan untuk di convert ke visa kerja nantinya. Henry waktu itu datang ke sini pakai visa turis, tapi sekarang udah nggak bisa lagi karena jalan itu udah ditutup karena imigrasi itu terus memperbarui rule-nya setiap tahunnya gitu. Ada yang marah-marah, ada yang langsung tutup telepon aku, ada yang langsung bilang reject, ada yang langsung bilang no gitu, ada yang bilang nolak tapi baik-baik, dan yang mau terima adalah cuman ada 2 orang doang guys dari berpuluh-puluh itu guys. Jadi melalui banyak penolakan juga ya. Siapa 2 orang tuh? Bukannya cuma 1 ya? Ada 2, dua-duanya orang India. Oh, dua-duanya orang Yang India. berani, soalnya mereka pikir itu ilegal, tapi kita cari-cari di internet tetap memang itu boleh sebenarnya, cuman Nggak karena ilegal. karena memang nggak disosialisasikan, jadi orang tuh nggak banyak yang tahu gitu. Siapa yang tahu ya. Yang penting kita banyak baca, banyak ngumpulin informasi, jadi kita banyak tahu dan kita banyak dapat celah untuk kita bisa masuk gitu. Setelah kalian kontak ke agennya kan bakal ngasih tahu kalian nih, oh kerjaan di sini gajinya segini. Nah, dari awal itu minta hitam di atas putih mengenai apa aja yang kalian dapat dari agen tersebut dan apa hak-hak kalian
yang bisa kalian dapatkan dari agen tersebut. Benar. Dan harus dimatrai itu. Jadi supaya agennya itu setelah menerima uang kalian itu mereka nggak seenaknya aja menelantarkan kalian, tetapi dia ada sesuatu tertulis yang bisa dijadikan acuan gitu, dan kalau bisa lebih dari 1, 2 gitu. Kayak jadi buat jaga-jaga kalau satunya hilang atau sobek atau basah gitu kan, kalian masih ada satu lagi. Kalau bisa satunya dilaminating gitu. Terus setelah menerima apa ya, kayak agennya kasih tahu nih harus bayar segini, di cross check juga ke internet ataupun ke orang lain yang ada di situ, maksudnya untuk nanya apakah benar memang agent tuh minta segini, apakah enggak terlalu gede ataukah pas kayak gitu guys. Jadi semuanya ya harus di cross check juga, cari info lewat Google. Kalian kan bisa, sekarang juga banyak loh di YouTube yang orang-orang kerja di luar negeri kan, mereka kasih informasi untuk gimana caranya kerja misalnya di Kanada. Kalian kan tahu ada yang YouTuber juga, dia cara kerja di Kanada, cara kerja di Amerika, itu kan sudah banyak kan informasi-informasi. Jadi kita berusaha tanya mereka juga, lihat-lihat videonya gitu. Jadi kita nggak bisa sampai ketipu lagi oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab, karena kan banyak agen-agen yang tidak bertanggung jawab di sana kan, dan juga banyak yang bagus gitu. Kayak dulu ya, kita pernah pas kita di Christchurch kan, pas kita lagi jalan tiba-tiba ada 2 mas-mas yang ngenalin kalau kita itu orang Indonesia. Jadi dari jauh mereka tuh lihat-lihat gitu kan, jadi mereka liatin terus mereka samperin, mereka bilang Mbak dari Indonesia ya, dia bilang. Terus aku bilang iya. Terus akhirnya mas itu waktu itu kerja di mana? Di kapal Taiwan. ikan ya, bukan Taiwan, Korea, tangkap ikan dari Korea Selatan ya kalau nggak salah ya. Jadi mereka kapalnya lagi transit di New Zealand, dan mereka tuh bener-bener dengar dari ceritanya itu miris banget gitu loh, kayak aduh kasihan banget, sudah kerjanya mau hampir 24 jam dan jadi kerjanya dari pagi sampai malam, abis itu mereka nggak dikasih tidur, cuma 3 jam doang dikasih tidur, sampai mata mereka tuh bener-bener bengkak banget ya. Dan sampai pas mereka cerita tuh kayak mereka tuh bener-bener mau nangis. Jadi tapi ya karena itu juga karena agennya yang jahat gitu loh. Gajinya juga paling cuma berapa juta itu sebulan. Dan ya bener-bener lah itu, dan nggak diperlakukan secara manusiawi sama sekali. Kalau kerjaan di kapal ikan. Jadi ini buat warning juga ya, kalau misalnya kapal ikan Korea aja, kapal ikan kalau jadi kalau kerja di kapal ikan, kalau dikerja di kapal ikan sebaiknya dipikir-pikir dulu aja. Karena banyak banget yang enggak betah kerja di kapal ikan, dan terus kan kalau kapalnya sandar, mereka banyak turun kan buat jalan-jalan, dan mereka langsung lari, malah menggunakan kesempatan itu buat lari. Nah dari situ mereka malah jadi ilegal. Kalau sudah ilegal, kita mempunyai nama kita tuh udah blacklist dan bisa dideportasi. Dan untuk kita kedepannya lagi, untuk nyari kerja lagi, terutama ke luar negeri, itu sudah sangat sulit sekali. Jadi sebaiknya jangan pernah jadi ilegal sekalipun. Kalau bisa cari info, cari celah supaya kalian tuh masih tetap bisa masuk tanpa menjadi ilegal gitu. Apalagi sekarang kalau satu negara misalnya di Eropa, kita ilegal di mana, di Belanda atau di Jerman, itu negara-negara Europe yang lain itu nge-ban kita semua karena mereka memiliki satu database yang sama juga kalau New Zealand, Australia, apalagi Inggris, itu kan semuanya itu Commonwealth country ya, negara persemakmuran Inggris. Itu kalau di-ban di satu tempat, itu mereka memiliki database juga di Australia atau di mana, itu ngeling semua. Jadi jangan sampai aturannya. Ikutinlah aturannya. Kalau nggak bisa ya cari lagi cara lainnya gitu. Oh iya guys, ada cara yang paling praktis kalau mau pindah ke luar negeri. Tau nggak apa? Kawin. Oke deh guys, itu dia caranya untuk mencari tahu mengenai agen-agen yang mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, dan juga untuk nge-cross check apakah agen tersebut memang mempunyai rekam jejak yang baik di masa lalunya. Oh ya, satu tips lagi nih, kalau misalnya agen tersebut bilang ada pekerjaan ini di sini, terus kalau kalian sudah tahu nih sama nama perusahaannya, kalian boleh mungkin telepon
telepon ke luar negeri dan cross check lagi sama perusahaan tersebut apakah memang pekerjaan tersebut tersedia. Dan juga kalian cross check lagi mengenai nama perusahaan di negara tersebut apakah memang benar-benar ada. Jadi kalau misalnya dapat satu info, pokoknya di cross check terus, di follow up terus gitu. Nah, jadi memang ada proses dan perjuangan kalau misalnya mau kerja di luar negeri, guys. Harus di follow up terus dan harus berani, guys. Walaupun dengan Inggris yang pas-pasan, tapi kita bisa belajar, kita bisa improve diri kita sendiri. Dan itu aja info dari aku pada hari ini. Semoga berguna, guys. Dan jangan lupa satu yang paling penting, bawa rencana kalian dalam doa ya, guys ya. Karena Tuhan tuh tahu tempat kita tuh masing-masing yang paling the best itu ada di mana. Dan enggak setiap segala sesuatu yang berhubungan dengan luar negeri itu lebih baik dari Indonesia, guys. Aku ngerasain banget, guys. Oke, sampai sekian dulu. Sampai jumpa. Bye.